Jurnal Refleksi Dwi Mingguan Mode 2.1 Pembelajaran Berdiferensiasi. Saya Eti Zakia, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SDN Matrutno 1 Kabupaten Kediri. Dalam jurnal refleksi Dwi Mingguan saya menggunakan model 4C, Connection, Concept, Change, dan Challenge. Apa itu refleksi model 4C? Connection. Apa keterkaitan materi yang didapat dengan peran sebagai calon guru penggerak? Challenge. Adakah materi atau ide dari narasumber yang berbeda dengan praktik yang dijalankan selama ini? Connect. Ceritakan konsep utama dalam penting yang dipelajari untuk terus dibawa selama menjadi calon guru penggerak atau bahkan setelah menjadi guru penggerak. Change. Apa perubahan yang ingin dilakukan setelah mendapat materi ini? Connection. Pada modul 2.1 ini saya mempelajari bagaimana memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi, di mana materi ini sangat erat kaitannya dengan peran saya sebagai calon guru penggerak. Melalui modul ini saya dikenalkan tentang bagaimana menganalisis dan memetakan kebutuhan belajar murid. Saya juga diperkenalkan tentang strategi-strategi yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan keunikan masing-masing. Hal ini sangat membantu saya sebagai seorang calon guru penggerak, di mana salah satu peran guru penggerak adalah sebagai pemimpin pembelajaran yang senantiasa mengarahkan ekosistem pembelajaran yang berpusat kepada murid. Di samping itu, dalam implementasi pembelajaran yang berdiferensiasi di kelas, saya dapat mengembangkan nilai-nilai guru penggerak yang saya miliki, yakni mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid. C yang kedua yaitu challenge. Dari beberapa konsep materi yang saya terima, ada beberapa yang berbeda dengan apa yang sudah saya terapkan selama ini. Di antaranya, selama ini saya mengira bahwa memberi soal lebih banyak pada murid yang lebih cepat selesai mengerjakan soal berarti saya telah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Ternyata tidak. Saya mengira bahwa pengelompokan murid berdasarkan tingkat kecerdasannya dan memberi treatment berbeda sesuai dengan tingkat kecerdasan adalah pembelajaran berdiferensiasi. Ternyata tidak. Saya mengira bahwa melakukan pembelajaran berdiferensiasi berarti harus menyiapkan beberapa rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Ternyata tidak. C berikutnya adalah konsep utama dan penting yang saya pelajari dalam modul ini, bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan yang dibuat tersebut adalah yang terkait dengan tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya dan menerapkan strategi diferensiasi konten, proses, dan penilaian. Menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, manajemen kelas yang efektif, dan penilaian berkelanjutan. Dan C yang terakhir yaitu change. Setelah mempelajari modul ini, saya merefleksi diri saya yang ternyata saya belum sepenuhnya memahami apa itu pembelajaran berdiferensiasi, sehingga belum bisa mengakomodir berbagai kebutuhan belajar peserta didik saya. Untuk kedepannya, perubahan pembelajaran yang akan saya lakukan adalah 1. Melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui, menganalisis, dan memetakan kebutuhan belajar murid. 2. Melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi menggunakan strategi diferensiasi konten, proses, dan penilaian sehingga mampu mengakomodir berbagai kebutuhan belajar peserta didik. 3. Menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. 4. Melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan 5. Melaksanakan penilaian yang berkelanjutan. Demikian, terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.